Di timur Indonesia tersembunyi sebuah pulau kecil yang syarat sejarah dan budaya. Inilah Saparua. Tanah para pejuang dan seniman, tempat di mana laut biru bersatu dengan kearifan lokal yang tetap hidup hingga hari ini. Halo Pak Saudara, saat ini beta sudah berada di Pulau Saparua, pulau yang sangat identik dengan seni dan juga sejarah. Tapi tunggu dulu, karena bukan cuma itu, ada fakta lain tentang Pulau Saparua ini. Karena beta akan ajak Pak Saudara dong untuk jalan-jalan dengan beta ke Negeri O. Kita akan lihat salah satu rumah produksi sempe yang ada di Negeri O. Nah, dan juga kita akan lihat bagaimana sempe ini bisa mendukung perekonomian masyarakat lokal yang ada di sini. Dan ini jadi fakta bahwa ternyata orang Maluku, khususnya warga Saparua ini tidak cuma pandai untuk mengolah suara, tapi juga pandai untuk mengolah tanah liat untuk jadi sempe. Seperti apa? Ikuti beta. Untuk sampai ke Negeri O, saya harus menempuh perjalanan darat sekitar 20 menit dari pusat Saparua. Suasana di sini tenang, alami, dan penuh nuansa kampung pesisir. Warga di sini ramah dan saya disambut dengan hangat begitu tiba. Bisa katong lihat-lihat proses pembuatan sempe, Om? Mari katong masuk. Siap, Om. Oke. Tembikar di Negeri O bukan sekedar kerajinan tangan biasa. Ini adalah warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Setiap bentuk dan motifnya punya nilai budaya yang kuat dan dibuat sepenuhnya dengan tangan tanpa mesin. Saya berkesempatan melihat langsung proses pembuatannya. Dan ini adalah Om Ei Tomasoa, salah satu pengrajin sempe di Negeri O. Beta nama Ferli Tomasoa. Pekerjaan sekarang menekuni Badan Usaha Keramik Gerabah di Negeri O. Pengrajin gerabah di Negeri O. Kalau beta sebenarnya beta dari kecil juga, dan kebetulan mama pengrajin gerabah juga, pengrajin sempe. Terus beta dari kecil sudah ada sama-sama dengan mama, cuman lebih tekunnya itu pas 2014 beta tekun bekerja untuk membuat sempe. Untuk proses pembuatannya, pertama bahan yang dibutuhkan yaitu tanah liat dan pasir. Keduanya dicampur sebagai bahan utama. Kemudian pengrajin akan membentuk tanah yang sudah dicampur dengan pasir itu sesuai dengan keinginannya, seperti membuat sempe, kendi, guci, botol, atau peralatan makan. Sempe biasa identik orang Maluku tahu sempe di Negeri O. Terus kebetulan ada inovasi-inovasi baru yang katong buat. Selain sempe itu ada tajela, terus ada balangan, ada porna, ya, hasil-hasil dari tanah liat. Jadi ada porna, terus ada vas bunga, ada souvenir kecil, terus ada yang tempat yang besar untuk bunga juga ada. Untuk proses pembuatan terdapat dua cara, yaitu secara tradisional atau modern. Untuk pembuatan secara modern, pengrajin menggunakan alat pemutar atau wheel. Sedangkan untuk pembuatan secara tradisional, semuanya dikerjakan murni dengan tangan manusia tanpa alat bantu. Kelemahan dari cara pembuatan tradisional adalah proses pembuatannya yang agak lambat. Sedangkan kalau cara pembuatan modern, proses pembuatannya lebih cepat.
Sedangkan kelemahan dari cara pembuatan modern yaitu tidak bisa membuat ukuran-ukuran yang lebih besar. Pembuatan dengan cara tradisional dapat menghasilkan ukuran yang lebih besar. Setelah itu, tembikar yang sudah terbentuk akan dikeringkan, kemudian dilumuri dengan tanah merah. Khususnya untuk sempe, agar mendapat hasil yang maksimal, maka sebelum ke proses pembakaran, sempe tersebut harus diasar terlebih dahulu. Tujuannya agar sempe itu benar-benar kering sehingga ketika dibakar tidak akan retak atau pecah. Sedangkan untuk kendi, botol atau peralatan makan lainnya harus dibiarkan beberapa waktu hingga benar-benar kering. Oke. Oh, Jadi ini dia proses asar bambang dong bilang supaya dia supaya dia cepat kering, lalu ketemu proses bakar yang tadi. Sampai dia akan kering, betul-betul kering baru ketemu proses bakar. Karena waktu kalau sing kering nanti akan meledak, Oh, meledak. Ngeri. Jadi berarti ini nih sebenarnya cuma proses untuk mempercepat dia mempercepat kering. Biasanya kalau musim hujan, Oke. musim hujan harus bambang seperti ini. Untuk proses pembakarannya, khusus untuk sempe masih dilakukan secara tradisional, yaitu dibakar dengan menggunakan pelepah sagu. Sedangkan untuk yang lainnya harus dipanggang di dalam oven pada suhu antara 600 hingga 1000 derajat Celcius. Oke, ini sebelumnya tuh sudah diasarkan juga ya? Sudah diasar karena kalau orang Ambon biasa bilang bambang kasih kering. Iya. Nah, jadi bambang kasih kering dulu karena takutnya jangan sampai ada yang masih basah. Terus bambang kasih kering, terus katong kasih bakar, kasih api full. Oke. Nah, selesai itu baru nanti tunggu proses pengolesan damarnya juga nanti. Oke. Setelah selesai dibakar atau dipanggang, sempe yang masih panas itu akan dilumuri getah damar, yaitu getah yang didapatkan dari pohon damar. Tujuannya agar memberikan kesan mengkilap. Setiap langkah membutuhkan kesabaran dan keterampilan tinggi. Mereka bisa membuat kendi, guci, sampai alat-alat masak dari tanah liat yang tahan lama usianya. Tantangan yang paling berat sekarang yang beta harus bilang bahwa proses pengiriman barang ada pesanan dari luar O, entah itu di Ambon atau di Papua, biasa tantangan terbesar itu waktu proses nanti ketemu mengirim barang itu sulit beta. Terus ada tantangan juga, alam juga jadi tantangan untuk ketong. Karena musim hujan biasa produksinya agak lambat. Itu tantangan-tantangan tersendiri yang beta rasakan selama ini. Tembikar atau sempe ini bukan hanya warisan budaya, tapi juga sumber penghidupan bagi banyak keluarga di negeri O. Beberapa di antaranya bahkan sudah dijual hingga ke luar Maluku. Sayangnya, generasi muda mulai jarang melanjutkan tradisi ini. Tapi beberapa komunitas sedang mencoba menghidupkan kembali minat anak-anak muda. Sangat banyak minat-minat dari lokal maupun mancanegara. Itu beta yang bisa bilang bahwa dong saat semua itu minat, tapi ada beberapa dari itu biasa wisatawan mancanegara biasa datang ke sini, tempat sini. Terus ada dari lokal juga datang ke tempat pembuatan sempe di beta punya. Di sini itu katong terbentuk dari kelompoknya namanya kelompok Gerabah Harapan Negeri O. Ada alat-alat yang di sini yang ada di sini itu kemarin katong juga dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian. Terus itu bawa datang alatnya dari Jogja, ada oven sama molen. Terus dari
penelitian provinsi juga ada kasih katong bantuan gedung. Selanjutnya, Pak Ei mengajak saya ke showroom miliknya untuk melihat langsung produk-produk yang sudah siap dipasarkan. Di sini kita bisa melihat berbagai produk yang sangat indah seperti sempe, tajela atau alat masak, taloi atau piring yang terbuat dari tanah liat, kendi, vas bunga, bahkan miniatur peralatan makan tradisional Maluku. Setelah selesai melihat-lihat hasil produk tembikar yang dikerjakan oleh Om Ei dan teman-teman di Negeri O ini, kita akhirnya jadi mengerti bahwa kita harusnya bangga dengan produk-produk asli kita sebab di dalamnya terkandung begitu dalam nilai-nilai yang penuh dengan historis dan cerita serta budaya. Perjalanan hari ini mengingatkan saya bahwa keindahan tak selalu ada di kota besar. Di tempat kecil seperti Negeri O, kita bisa menemukan warisan yang tak ternilai, hasil tangan manusia yang begitu jujur, sederhana, dan bermakna. Harapan ke depan beta, harapan yang sangat beta inginkan dari pemerintah, terutama pertama sekali pemerintah desa dulu. Harapan beta untuk bisa melihat melihat pengrajin di dalam negeri sini, Negeri O terutama, untuk bagaimana pemerintah negeri melihat ini, karena semakin hari semakin punah. Ini mungkin beta ini generasi-generasi yang terakhir, beta bilang terakhir, tapi mungkin ada yang lanjutkan. Tapi beta orang muda yang mungkin baru melestarikan ini. Permintaan beta kalau bisa melihat ketong yang pengusaha usaha kecil menengah ini, UKM ini, untuk betul-betul jeli untuk melihat pekerjaan ini. Mantap sekali semua itu. Iya. Nah, Bapak Ei, kalau misalnya katong dari Ambon kah ataupun siapapun yang mau beli atau dapatkan produk-produk dari Bapak Ei, kira-kira bisa menghubungi bagaimana? Oh ya, kakak. Jadi kalau bisa hubungi beta melalui WhatsApp, kita punya akun TikTok juga ada, dan akun Facebook juga ada. Jadi kalau mau hubungi untuk pembelian barang, boleh hubungi beta di situ. Jadi akun di WhatsApp, TikTok, sama akun Facebook. Jadi nanti beta bilang akunnya buat kakak. Boleh, siap. Nah, nanti akunnya akan muncul 3, 2, 1. Itu ketong kerjaan editor sedikit dulu. Oke, siap. Mantap. Bapak Ei, dan banyak-banyak. Siap, kakak. Dan banyak-banyak katong bisa lihat-lihat. Terima kasih. Semoga ini semua bisa berlanjut terus. Oke, kakak. Terima kasih sudah pilih tempat ini untuk tempat. Oke, kakak. Mantap. Oke, Bapak Ei, beta pamit. Siap, kakakku. Hormat. Oke, mari. Siap. Ya. Nah, Saudara, jadi tadi beta sudah lihat secara langsung bagaimana proses produksi sempe di Negeri O ini yang ada di Pulau Saparua, dan beta juga mau ajak dong semua bahwa mari katong sama-sama dukung terus UMKM yang ada di Maluku. Nah, katong beli dong produk-produk supaya itu bisa menjadi tonggak perekonomian juga, menjadi pendapatan bagi katong punya UMKM yang ada di Maluku. So, cintai produk dalam negeri, oke? Dan akhirnya beta Sony Soplantila pamit undur diri, sampai jumpa di Malukupedia selanjutnya. Bye!